Kalau misalkan anak luka atau berdarah tuh apa yang harus kita lakukan ya dok? Baik. Terutama pada saat di tempat yang kita tidak bisa jangkau. Jadi pada saat terjadi perdarahan, mungkin kita bedakan antara dia perdarahannya yang bentuknya seperti memar, hematom gitu ya, atau perdarahan aktif gitu ya. Kalau dia perdarahan aktif, maka target pertama kita adalah menghentikan sumber perdarahannya gitu. Jadi misalnya kemarin tuh juga baru kejadian ya, pada saat hari raya kurban kan mungkin ibunya sibuk di dapur, anaknya mungkin akhirnya ikut bermain dan luka gitu. Maka yang pertama harus dikerjakan selain pertama yang mau menolong itu harus cuci tangan dulu. Oke. Karena kan ini luka terbuka. Tangan kita ini banyak kuman ya gitu. Maka sebelum kita menolong, kita pastikan bersih dulu. Jangan sampai kita malah introduce kuman yang luka terbuka malah bisa berbahaya kan. Yang pertama bisa dikerjakan, bisa dicuci dengan air bersih gitu ya. Kemudian setelah itu mungkin kita bisa tekan untuk menghentikan perdarahan. Itu ditekan untuk menghentikan si perdarahannya. Setelah itu kalau misalnya memang dia tidak terlalu besar ya, mungkin kita bisa pakai over the counter kan, obat-obatan antiseptik gitu ya. Tapi kalau misalnya dia lukanya memang terbuka lebar dan harus dijahit, maka segera ke rumah sakit. Dan itu juga harus dipastikan status imunisasinya. Karena kalau misalnya lukanya disebabkan oleh benda yang tajam, terbuat dari metal, kemudian berkarat, maka kita harus pastikan nih tetanisnya tercover nggak nih gitu kan. Usia 2 tahun kan harusnya DPT-nya yang ada tetanusnya itu sudah 4 kali misalnya. Kemudian kalau kita ragu-ragu, kadang-kadang oleh dokter akan disarankan untuk pemberian obat-obatan untuk mencegah itu.